Balik lagi bersama gua Steve Patinama. Kaget nggak? Nggak ya? Enggak. Oke, maaf kalau gitu. Tapi gua udah bareng sama dua wanita cantik. Ada Feby Rastanti, Asyira Jamita. Tepuk tangan dulu semuanya, ayo. Yuk. Semangat, yuk. Lala. Betul. Mereka kenapa ada di sini udah jelas-jelas terpampang nyata. Mereka memerankan film Wanita Ahli Neraka. Nah, jadi pertanyaan gua. Kalian mempelajari neraka apa gimana nih? Kan wanita ahli neraka. Berarti kayak menguasai neraka nggak sih? Enggak. Kurang lebih POV-nya bukan ke situ. Oh, bukan. Bukan. Jadi apa nih? Wanita ahli neraka ini tentang apa sih? Sebenarnya fokus ceritanya tentang kehidupan rumah tangganya Farah. Farah itu siapa? Aku. Oh, Feby. Iya, sebagai Farah. istri ya, untuk mengejar surganya. Apakah dia malah menjadi ahli surga atau malah menjadi ahli neraka dalam prosesnya itu. Oke, berarti emang kehidupan nyata juga ternyata setelah menikah banyak juga yang jadi neraka ya, yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Oh gitu ceritanya tentang itu. Kalau Asyira di sini sebagai Cila ya dipanggilnya? Iya, Asyira, aku dipanggilnya Cila aja biar gampang. Oke, Cila. Jadi Cila keberapa nih? Waduh, Pancasila ya. Cila on 7. Oh, Cila. Waduh, masuk. Baik. Makasih. Jadi kalau tadi kan Kak Feby udah cerita kalau ini cerita fokusnya tentang Farah. Nah, jadi sebelum Farah menikah itu dia dia memang the whole life hidupnya di pesantren sebagai seorang santriwati. Disitulah dimana akhirnya Farah bertemu dengan Dina dan aku memerankan Dina. Jadi kita dari kecil sama-sama diadopsi sama si Umi Abi ini. Oh, jadi adik kakak? Nggak saudara. Iya, tapi karena diadopsi itu Tapi jatuhnya kayak adik kakak. Mungkin karena kita juga yang anak tertua di sana gitu kan, kita deket banget. Terus pas Mbak Farah ini menikah, kan bakal ada sesuatu yang terjadi gitu kan, kejanggalan, ketegangan, horornya mulai masuk di situ. Nah, si Dina ini ibarat kata kayak kacamata penonton gitu loh, Kak. Kayak netizen, keanehan apa sih yang dirasain oleh si Mbak Farah ini? Dan biasanya kan netizen suka gregetan kalau nonton film horor aduh harusnya gue kalau jadi dia gue kasih tahu deh ini gue suruh gini deh, gue suruh itu. Nah, ini job desknya Dina buat ya seperti itu. Oke, berarti backgroundnya tuh kayak pesantren ya? Kalian tuh berada di satu pesantren gitu? Iya, pesantren. Kehidupan nyatanya kalian di pesantren juga nggak? Sempet nggak? Nggak, apa Nggak sekolah lagi, biasa? Nggak, sekolah biasa. Nah, kalian ada workshop khusus nggak sih? Kayak ada di pesantren itu harus Kita sempat nyantren 2 bulan ya? Oh, nggak ada. Syutingnya aja nggak nyampe 2 bulan, tiba-tiba kita nyantren 2 bulan. Berarti nggak ada yang Tapi sempat nanya-nanya ke Ustaz Alfi ya? Benar, karena kan yang jadi Abi atau yang jadi kayak pemimpin pesantrennya diperankan sama Kak Alfi, Ustadz Alfi. Dan dia kan ya sebagai sehari-hari kan Ustadz, jadinya dia tuh banyak kayak ngasih referensi tentang kehidupan pesantren tuh seperti apa. Kayak gini. Soalnya kan rada berbeda ya sama sekolah biasa gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini berarti ini jelas-jelas film tentang horor ya, bukan komedi ya teman-teman. Wanita ahli neraka. Nah, ini berapa lama proses workshopnya kalian, readingnya sampai akhirnya syutingnya itu prosesnya berapa lama sih? 2 mingguan, hampir 3 minggu lah proses. Soalnya selain reading, kita juga ada workshop actionnya juga. Oh, ada action? Ya, ada actionnya. Fighting gitu, fighting scene. Terus abis itu kalau aku ada latihan buat yang adegan-adegan pakai sling gitu. Oh iya, sempat lihat first look-nya yang dia lagi tidur didoain gitu, tiba-tiba dia muter salto balik. gitu. Itu Feby ya? Itu Feby. Wow. Iya, semuanya Kak Feby full. Iya. Dan dengar-dengar katanya Feby ini pertama kalinya film horor. Iya. Rasanya gimana itu? Pertama kali di sling gitu. Lucu aja sih kalau. Nggak ada takut-takutnya kalau kayak gitu. Iya, oh gitu ya caranya. Oh, lucu juga ya. Ternyata aku keren juga ya bisa gini gitu. Malah kayak gitu. Jadi awalnya sebenarnya tuh udah disediain stand woman-nya juga buat kalau misalnya kenapa-napa Feby ada nih stand woman-nya. Iya. Terus aku kan latihan bareng sama si stand woman ya, karena aku kan tetap harus bisa melakukan juga mungkin kayak
misalnya si stunt woman-nya lebih jago, dia yang lebih nanti pas kayak misalnya shot masternya dia gitu, nanti pas close up-nya aku, tapi kan aku tetap harus bisa melakukan kan. Iya. Jadi latihannya tetap bareng. Terus ternyata pas dicoba aku kayak bagusan Feby, kayak udah deh Feby aja. Jadi yang digambar itu Feby tuh, bukan stunt. Iya nggak ada. Pokoknya semuanya. Semua itu berapa puluh shots itu banyak banget Iya, loh shot banyak. listnya. Nah, Feby biasanya kan main drama nih, filmnya kebanyakannya drama. Ada kesulitan nggak sih meranin film horor kayak gini nih? Kesulitannya sebenarnya maksudnya masing-masing karakter kan punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Kayak dan semuanya tuh kan berbeda-beda, kayak aku tetap harus riset lagi, tetap dalamin lagi, tetap harus bikin background karakter lagi. Tapi paling kalau misalnya khususnya kayak horor lebih capek karena dia selain menguras emosi dan maksudnya kayak secara mental juga, tapi tenaga juga karena kan itu tadi aku ada kesurupan. Ya jatuhnya action lah ya itu ya. Iya, dibolak-balik. Terus tapi emang kita juga ada fighting scene-nya. Terus kan dari segi selesainya juga kadang beberapa waktu harus agak lebih telat, maksudnya lebih subuh gitu-gitu. Gitu sih. Kalau Cila di sini berarti udah biasa lah ya, film horor udah beberapa ya. Juga 2 kali, ini ketiga. Ketiga. Total berapa film Cil? Oh, Ikut main secara keseluruhan. secara global? 5 mungkin ini yang kelima kira-kira. Kelima. Mayoritasnya Kelima, horor berarti. Iya, kalau dari 5 itu yang drama tuh cuman 2 seingat aku. Terus sisanya ya udah horor-horor. Cuman di sini baru pertama kali peran jadi santri pakai jilbab. Biasanya? Biasanya enggak. Di film yang sebelumnya sempat kesini juga tomboy. Jadi orang Jawa, maling, pelari, tomboy. Di sini jadi santriwati, muslimah tapi tetap ada sense of rebelness-nya. Kayaknya casting director kalau yang karakter rebel Ashira gitu. Ada apa yang mereka lihat di aku ya. Sempat keceplosan nggak sih karakter rebelnya kebawa ke santriwati ini? Untungnya karena karakter si Dina itu memang nggak terlalu jauh dari aku, jadi aku bisa lumayan relate gitu. Oh, aslinya justru Enggak, bukan rebel yang gimana banget, cuman Dina ini kan orangnya pertama dia kritis. So untuk ukuran santriwati di kita ini lumayan daerah ya kayak. Ceritanya lumayan santrinya bukan di tengah kota gitu loh, tapi memang kabupaten dan memang sangat-sangat konservatif. Bahkan ada beberapa adegan yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu udah sering banget dengerin Abi tuh ceramah tentang hal yang sama berulang-ulang. Nah, respon yang berbeda datang dari kedua karakter ini. Sebenarnya kenapa dibikin sangat kontras? Karena emang representasi di dunia nyata pun santriwati nggak semua karakternya sama kan. Ada yang tipenya kayak Farah ini lebih cenderung nurut, kayak oh iya kayak oh ya udah mau dinasehati, nerima. Nah kalau Dina, dia tipikal orangnya yang karena dia mungkin culture, terpapar sama idealisme luar, dia kayaknya nggak gini deh, kayak aduh nggak bosan deh ini lagi. Kayaknya kalau suaminya gini, ini aneh deh gitu-gitu. Ya memang betul ya, santriwati juga kan ya manusia juga gitu, dia ya macem-macem jenisnya, beda-beda gitu. Oke, kalian berarti dalam pesantren itu akhirnya Feby merit lah, ketemu sama satu pria ini gitu loh. Akhirnya menikah dan baru tahu ternyata rumah tangga itu yang jadi neraka gitu ya. Mantap. Betul, karena Mbak Lele ya penulisnya? Nggak, kebetulan saya udah baca sinopsisnya tadi. Salah satu cita-cita besarnya Farah sih sebenarnya pengen masuk surga melalui jalan pernikahan. Kebetulan pilih orangnya kayaknya salah, terlalu terburu-buru lebih tepatnya. Salah menemukan pria. Emang kriteria Feby untuk mencari sosok pria idaman itu seperti apa, Pak? Yang baik, standar ya. Iya. Baik, bertanggung jawab, bisa memimpin. Cila bisa Kan memimpin. Mas Wahab pemimpin juga. Oh iya bener. Jadi kami itu kan nikahnya sama Mas Wahab namanya. Yang diperankan oleh Kak Oka Antara. Oka Antara. Nah, Mas Wahab itu adalah calon pemimpin di daerahnya dia. Calon bupati. Calon bupati. Oh, Gitu. wakil rakyat. Wakil rakyat. Betul. Tapi bisa memimpin keluarga Mbak Farah. Nah, itu itu dia. Jawab pertanyaannya saat tanggal 14 14 November. 14 November tayang berarti. Iya. Ih, gokil. Nah, menurut Feby sama Sira, kalau karakter di film ini ada nggak sih yang mirip dengan
karakter aslinya kalian gitu loh sehari-hari? Kalau aku sih paling dia gigih. Gigi, Parah tuh gigih. tekun, pantang Kalau menyerah dia gitu. mau sesuatu pantang menyerah kayak sampai dapet. Sampai dapat. Nah kalau kehidupan aslinya emang segigih itu juga ngejar impian. Aku bisa dibilang sih kayak gitu. Kalau misalnya aku mau sesuatu cukup kayak harus dapat gitu. Udah pernah ada nggak sih salah satu contoh yang emang kamu dulu impikan gitu sampai akhirnya udah dapet nih sekarang? Ada nggak sih? Masuk UI kemarin. Kemarin masuk UI baru. Ya, enggak. Udah maksudnya pas kuliah masuk oke. UI. Itu Sekarang udah lulus. udah jauh lulus. Saya dari 2017. Tahun berapa boleh? Aku 96. Ya ampun, beda setahun. Nah, kalau Cila di sini gimana? Karakternya sama nggak sih atau berbeda banget dengan aslinya? Walaupun tadi sempat udah dibilang kan, berbeda sama film-film yang lainnya gitu loh. Nah, sama Iya. kesehariannya gimana? Kalau karakter Dina dengan Ashira ini sebenarnya lebih banyak kemiripannya mungkin ketimbang Mbak Farah dengan Kak Feby ya. Karena pas pertama kali diajak casting, terus aku dikasih skrip gitu, dijelasin ini film tentang apa, aku langsung merasa oh ini adalah something yang Ashira would do for a friend or for someone she loves gitu. Dan dalam konteks ini kan dia sayang banget sama Mbak Farah, makanya dia sangat-sangat perhatian dan banyak berkorban, bahkan beberapa kali terkesan bocil gitu mengintervensi pernikahan kakaknya gitu. Cuma memang di real life banyak kan gitu hal itu terjadi gitu, bahwa kadang seorang adik sosok yang lebih muda tuh tidak selamanya selalu salah. Paling itu sih yang sama dari aku, sisi kritisnya, terus lumayan rela berkorbannya itu juga ada banget. Tapi bedanya aku nggak punya sosok itu di dunia nyata, kayak nggak punya kakak, nggak punya adik. Oh, kamu tunggal. Aku anak tunggal. Originnya pakai nggak? Nggak ya? Oke. Aduh. Kamu tunggal ya. Iya. Sekarang apa sih harapan kalian untuk adanya film Wanita Ahli Neraka ini yang bakal tayang tanggal berapa tadi? 14 14 November. November. Harapannya apa dengan adanya film ini? Kan soalnya yang kita tahu banyak banget nih film-film horor bertema religi ini yang sekarang bertebaran tuh banyak banget. Nah, apa yang kalian harapkan dari film ini? Harapannya nggak cuma orang-orang senang sama kerja cinta dan maksudnya yang udah kita buat sama kemarin syuting Wanita Ahli Neraka, tapi juga ada value yang bisa diambil dan dibawa pulang ke rumah. Salah satunya ya tentang bagaimana istri dalam pernikahan dan perkawinan, terus abis Dan itu mencari sosok bapak kepala rumah tangga itu iya, ternyata pria tidak. yang baik. Terus abis itu tentang ya ketika kalau misalnya kita terjebak dalam toxic relationship, kapan harus bilang udah selesai dan harus cabut tuh gimana? Kalau Cila? Kalau aku mungkin dari sudut pandang Dina juga ya, di film ini kan sangat menomorsatukan keluarga dalam konteks, walaupun kita nggak kandung tapi kan tetap aja keluarga, dan dalam konteks ini girlhood, sisterhood itu sangat kencang gitu kalau dari sudut pandangnya Dina. Aku sih berharapnya semoga perempuan-perempuan di luar sana bisa saling membantu gitu. Kalau ada Farah-Farah di luar sana, you can be the Dina to your own Farah gitu loh. Harus berusaha untuk terus pantau, terus bantu, terus sediakan uluran tangan gitu. Dan pastinya aku juga pengennya dari sini jadi banyak perspektif rumah tangga dari sudut pandang Islam, bukan cuma yang ngejalanin tapi dari keluarga, dari Umi Abi, dari Dina gitu, dari orang-orang luar tuh apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara kan batasannya sebenarnya lumayan sempit gitu ya, kayak orang bilang jangan ikuti urusan rumah tangga orang lain, terus suami adalah pakaian istri, ada dialog itu. Istri adalah pakaian suami. Wah, suami adalah? Katanya dalam Islam suami itu adalah pakaian istri, istri adalah istri. pakaian suami, jadi harus saling menutupi Oke. aib masing-masing. Aib, betul. Tapi kapankah kita harus memberitahu mereka kalau itu pakaiannya udah harus ganti deh, kayaknya itu pakaiannya bolong deh, kan butuh perspektif orang luar untuk tahu pakaian kita tuh Betul. ada Berarti ganti nodanya suami gitu. atau ganti istri gitu? Enggak Bukan ya? dong. Oh, bukan ya? Pokoknya, tapi nanti adalah di filmnya dijelasin kok. Oke. Nah, kalau gua pribadi melihat first look-nya sih lumayan cukup kaget lah ya. Wah,
Feby salto begitu, keren gitu dengan background ustadznya yang coba mengusir setan di dalam Feby ya, kalau nggak salah itu ya. Kalian bisa cari tahu di Instagramnya atau di sosial medianya film apa? Wanita Ahli Neraka film. Iya. @wanita ahli neraka film ya. Iya, itu udah ada trailer Udah ada nanti di situlah informasi kapan tayang, trailer ataupun nanti mereka akan berpromo biasanya cinema visit ya biasanya ya kalian. Nanti akan ada di kota-kota mana aja, silakan cari tahu di situ. Oke, Feby, Ashira, terakhir. Pertanyaan terakhir sebelum 10 pertanyaan terakhir. Banyak satu bercabang. aja. Terakhir, kalian boleh satu-satu masing-masing ajakin dong penonton-penonton di rumah ini untuk nonton. Kenapa harus nonton dan akan tayang kapan? Kenapa harus nonton film Wanita Ahli Neraka? Karena yang pertama ada aku dan Cila. Kedua, serem ada hantunya. Kayak nggak menjelaskan ya. Bercanda guys. Kedua, ini selain film horor, tapi menurut aku tema yang diangkat tuh menarik banget dan relevan juga sama isu-isu yang terjadi saat ini tentang kayak physical abuse, tentang kayak terjebak di pernikahan yang salah, terus bagaimana wanita gak bisa speak up, wanita hanya bisa diam dan kadang juga cenderung menyalahkan diri sendiri. Jadi menurut aku ini juga relevan untuk ditonton sama wanita-wanita tangguh di luar sana. Apalagi sekarang emang zamannya banyak yang KDRT kan. Betul. Sekali. Iya. Tambahan dari aku mungkin especially buat kalian yang pengen tahu bagaimana pernikahan dari sudut pandang Islam. Dan ditambah lagi nih juga pastinya ada unsur horor-horornya, ada serem-seremnya, jam-scare tetap ada pasti. Dan kalau mau ngeliat Kak Feby jumpalitan, cuma di sini. Harus banget nonton kalau udah tayang tanggal 14 November 2024. Kalau gitu. Oh, iya. Thank you Feby, Cila, thank you ya. Semoga film Wanita Ahli Neraka ini ditonton jutaan. Amin ya Allah. Amin. Semua ada di sini nonton ya. Betul, kita pasti nonton dong. Nobar. Pasti nobar. Ayo kita nobar di sini. Ada di sini dong, di bioskop. Oh, di bioskop maksudnya, betul. Kalian juga bisa nobar di bioskop 14 November mendatang, udah bisa nonton semuanya. Ajak gebetan karena ini film horor. Waktunya modus. Oh, jangan gitu dong. Oh, enggak dong, enggak. Boleh ajak siapa aja. Calon-calon juga pasangan boleh, juga. betul. Ayo, biar nggak kayak gitu. Jangan kayak gitu ya gitu. Nah, Bisa. apalagi yang emang lagi cari-cari pasangan, lagi baru pacaran mau merit. Ini. Banyak pelajaran yang bisa didapat. Betul banget. Oke, thank you. Gua Steve Fatinama bersama Feby dan Cila pamit. Thank you semuanya. Bye. Bye-bye.